Apakah orang Kristen wajib bahasa roh? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya akan mulai jelaskan dulu dari apa itu baptisan Roh Kudus, karena ada kaitannya dengan bahasa roh. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Catat baik-baik bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Di Kisah Para Rasul 2 ayat keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta di Kisah 2 ini merupakan penggenapan janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus yang tercatat di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada amin. Dan dampaknya adalah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk melayani dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Kudus beserta dengan orang-orang tertentu untuk sementara waktu atau temporer, seperti yang terjadi di 1 Samuel 16 ayat 14. Dan dalam perjanjian baru, setelah Pentakosta, Roh Kudus berdiam dalam hati semua orang percaya selamanya. Tertulis di Yohanes 14 ayat 16-17. Mari kita baca di 1 Korintus 12 ayat ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, pendiaman Roh Kudus terjadi saat lahir baru. Tidak ada seorang pun mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. So, setelah kelahiran baru, kita harus mengalami baptisan Roh Kudus agar kita menerima kuasa untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Ada amin. Nah, pertanyaannya muncul, bagaimana kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Sesungguhnya baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Pemberian ini adalah kedaulatan Allah kepada orang-orang percaya yang haus akan baptisan Roh Kudus, yang meminta di dalam doa dengan iman. So, saudara, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Tanda awal yang menyertai orang yang dibaptis dengan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ialah suatu bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Suatu bahasa yang asing, yang tidak dapat dimengerti oleh yang mengucapkannya. Sebab yang mengucapkan hal-hal yang rahasia, yang dimengerti oleh Allah saja. Artinya, Roh Kudus yang mengurapi orang-orang itu untuk berbicara. Roh Kudus yang penuhi orang-orang yang rindu, yang minta untuk berbicara dalam bahasa roh. Di 1 Korintus 14 ayat kedua dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada amin. Ini nyata dari pengalaman orang Kristen mula-mula yang dicatat oleh Alkitab. Nah, pada hari Pentakosta ada 120 murid penuh Roh Kudus dan berkata dalam bahasa lain. Di Kisah Para Rasul 2 ayat keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat bahwa manifestasi bahasa roh dibagi menjadi dua. Yang pertama, glossolalia, yakni bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan atau mendengarkannya, karena tidak pernah dipelajari sebelumnya. Ia mengucapkan bahasa itu karena ilham atau dorongan dari Roh Kudus. Nah, yang kedua, suatu bahasa asing yang ada di dunia. Misalnya, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, dan sebagainya. Yang kita ucapkan padahal belum pernah dipelajari sebelumnya. Contoh pada hari Pentakosta, apa yang diucapkan oleh para rasul dipahami oleh orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Di Kisah Para Rasul 2 ayat ke-7 sampai ke-11 dikatakan seperti ini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, kita memang percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Tapi ini tidak berarti bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus. Sehingga orang yang tidak berbahasa roh seringkali dianggap belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya juga tidak mengatakan bahwa bahasa roh adalah salah satu tanda baptisan Roh Kudus. Sehingga berbahasa roh ataupun tidak tak terlalu masalah, karena itu hanyalah salah satu tanda saja. Jadi, bahasa roh sebagai tanda awal, artinya walaupun bukan satu-satunya tanda, namun ini penting. Sehingga orang percaya didorong untuk memintanya kepada Tuhan. Karena semua pemberian yang baik itu berasal dari Allah. Dan tentu Tuhan memberikan roh itu dengan tujuan yang baik untuk membangun kerohanian kita. Jadi pertanyaan, apakah orang Kristen wajib bahasa roh? Sebaiknya diganti dengan maukah saudara berbahasa roh? Karena tidak semua orang rindu mau berbahasa roh. Jika jawabannya adalah ya, maka mintalah kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang rindu berbahasa roh dan punya iman minta kepada Tuhan pasti mendapatkannya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.